Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Abdul Aziz, RP22101910001. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas penugasan dari minggu kemarin, yaitu membuat gambar grid pada tugas pertama dan tugas kedua membuat sebuah gambar pemandangan. Oke, pertama ini yang grid, tugas pertama ini library juga GLFW3. Di sini ada fungsi pertama key callback, ini fungsi tambahan aja, jadi fungsi bantu. Jadi isinya tuh ketika kita adalah key escape. Jadi ketika tombol escape kita pencet ketika program sedang berjalan, maka kita akan bisa keluar otomatis. Jadi untuk mempermudah aja. Kemudian ini ada fungsi setup viewport. Nah, di sini ada pertama yang penting ada GL clear, ini untuk mengclear buffer bit pada window. Kemudian ini ada matrix mode GL projection. Jadi di sini ada GL ortho. Ini untuk mengeset range dari sumbu X, Y, dan Z. Jadi ibaratnya yang aslinya itu adalah range-nya min 1 sampai 1 untuk X dan Y-nya kita ubah jadi min 20 sampai 20, Y-nya juga min 20 sampai 20. Jadi untuk memudahkan mengatur nilai lebih detailnya. Oke, kemudian ini ada matrix model view. Ini ada fungsi grid untuk menggambarnya. Jadi di sini parameter argumennya itu row sama columns, baris dan kolom. Kemudian langsung aja di sini untuk ini ada konstanta left right bottom top, jadi konstanta yang dipakai untuk menggambar gridnya nanti. Ini kiri. Kemudian ini ada untuk mengatur warnanya, jadi RGB 255 atau berarti putih, jadi garisnya warna putih. Kemudian ini ada GL begin untuk formatnya GL lines, kemudian GL line width, lebar garisnya 1. Kemudian ini fungsi untuk menggambar garis horizontal, jadi berdasarkan rows, kemudian digambar dari kiri ke kanan sesuai format konstantanya. Kemudian untuk menggambar garis yang vertikal, jadi di sini berdasarkan columns perulangannya, kolom. Di sini gambarnya dari bawah ke atas sesuai konstantanya. Kemudian ini GLN di akhiri. Kemudian ini untuk menggambar sumbu X dan Y-nya. Di sini GL begin formatnya juga GL lens. Kemudian ngatur warnanya, jadi ini untuk yang sumbu yang vertikal, jadi 255 warna greennya. Kemudian ini untuk menggambar garisnya. Kemudian ini untuk menggambar ujung panahnya. Kemudian kita gambar lagi garis sumbu untuk yang horizontal, jadi warna biru, greennya 125, bluenya 255. Kemudian ini untuk gambar garisnya, kemudian untuk gambar ujung garisnya. GLN udah. Oke, kemudian ini nanti gridnya dipanggil di main, ini fungsi mainnya. Jadi pada fungsi main kita window-nya adalah 600 kali 600, di mana di sini fungsinya untuk supaya window itu rasio 1:1 kotak. Jadi supaya gridnya itu mengikuti range-nya. Jadi supaya gridnya itu tidak jadi persegi panjang atau dan sebagainya. Jadi supaya kotak tetap. Kemudian tadi yang key callback itu dipanggil di sini, kemudian ini setup viewport. Tadi kemudian ini gridnya dijalanin di sini, gridnya 20 kali 20. Langsung kita jalanin. Karena sebelumnya sudah dikompil, jadi kita jalanin aja. Oke, ini gridnya tadi ini 20 kali 20, kemudian ini warna hijau sumbunya, ini sumbu warna biru yang vertikal. Oke, udah. Kemudian kita lanjut ke yang tugas gambar. Oke, di tugas gambar ini awalnya juga sama tadi, key callback, kemudian setup viewport juga sama min 20 sampai 20. Ini ada variabel global X dan global Y yang akan digunakan nanti. Kemudian ini ada rectangle, jadi ini menggambar fungsi untuk menggambar kotak nanti. Kemudian ini format juga GL polygon, kemudian menggambar lingkaran, ini GL polygon juga. Nah, pada lingkaran ini ada tambahan sedikit, jadi untuk menggambar lingkarannya, karena saya menggunakan window itu 16:9, maka untuk menggambar lingkarannya supaya dia menjadi lingkaran sempurna, maka kita untuk bagian X nya itu harus menggunakan rasio, jadi rasio dari tinggi per panjang baru dikali radius baru dikali cos sudut, jadi supaya dia bisa menjadi lingkaran sempurna. Oke, kemudian ini segitiga, kemudian ini untuk fungsi untuk menggambar pohon, kemudian ini fungsi untuk menggambar jajar genjang, kemudian untuk atap kanan, kemudian atap atas yang abu-abu, kemudian ini ada fungsi translate dan reset. Ini tadi di mana global X dan global Y itu digunakan. Jadi ini fungsi translate ini untuk sebenarnya hanya untuk menjalankan GL translate, akan tetapi di sini ada fungsi reset. Jadi di mana ketika kita sudah melakukan translate pada posisi tertentu, maka setelah menggambar kita bisa mereset lagi ke titik 0,0. Jadi supaya gampang untuk menentukan gambar berikutnya mau mulai dari titik mana. Jadi acuannya itu nilai titik 0,0 atau titik tengahnya. Jadi supaya gambar untuk memindah-mindah posisinya. Oke, udah. Kemudian jadi ini ada tadi translate sama reset. Nanti dipakai di sini. Ini fungsi draw untuk menggambar. Jadi translate reset itu dipakai di sini. Oke, udah. Kemudian ini ada fungsi mainnya juga. Nah, di sini windownya saya buat ukurannya 16:9. Kemudian udah, ini tadi callback juga, setup viewport. Kemudian ini kita menjalankan drawnya. Oke, langsung aja kita jalanin drawnya. Karena sudah dikompil, jadi langsung kita jalanin programnya. Oke, ini gambarnya. Jadi ini ya, tadi gambarnya ini lingkarannya, jadi bisa lingkaran sempurna karena menggunakan rasio. Kemudian di sini ada gambar pohonnya tadi menggunakan titik-titik tertentu. Kemudian ini rumah, ini
ini juga awannya menggunakan lingkaran, kemudian ini gunung menggunakan segitiga, kemudian sisa backgroundnya menggunakan kotak, dan ini ada beberapa jajar bintang antara. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.